Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya juga kepada al dan sahabat beliau, dan seterusnya kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar yang masih ada di bumi yang dunia fana ini. Allah. Penghormatan saya kepada Abu yang memimpin dayah ini beserta keluarga beliau sekalian, dan penghormatan saya juga kepada seluruh dewan guru, baik yang masih ada di tempat maupun yang belum ada di tempat, dan penghormatan saya juga kepada seluruh santri, baik santriwan maupun santriwati. Jadi untuk menghematkan waktu, mari kita masuk dalam sebuah pidato yang bertema ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Ciri-ciri Manusia orang yang dirindukan surga. Oh ya. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafari. Dalil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil zi'an wa shaimina fi syahr Ramadan." Allah Akbar. Surga sangat merindukan empat golongan manusia inilah yang sangat diambaikan surga, yang sangat dirindukan surga. Yang pertama ialah dalil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bukanlah orang yang membaca Quran ataupun orang yang membaca cerita, ialah orang yang membaca Al-Quran. Maka senantiasalah diri kita ini untuk sering membaca Al-Quran, dikarenakan surga sangat merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bukan sebaik daripada demikian. Maka tatkala kita semakin sering membaca Al-Quran, semakin khusyuk dalam membaca Al-Quran, maka kita semakin dekat dengan Allah. Dan di saat itulah syaitan semakin besar untuk merayu kita supaya kita semakin bermalas lagi untuk membaca Al-Quran. Maka jadikanlah diri kita ini untuk rajin membaca Al-Quran, dikarenakan Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi terbesar. Yang kedua ialah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Di saat ingin berkata, apakah kalau saya katakan ini dia akan sakit hati ataukah tidak? Maka jika kira-kira kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang itu sakit hati, maka sebaiknya janganlah kita katakan. Maka jikalau kita berkata itu akan membuat sakit hati dia. Dan begitu juga kepada orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membawa berita Hoax. Maka jagalah lisan kita. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, wala taqul lahum uffin. Ayat. Dan sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin. Dan janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua kamu. Memang kata itu hanya dua huruf tetapi jika kita berani mengatakan itu kepada orang tua kita,
maka dosa itu mungkin lebih besar daripada seluas dunia ini. Jadi kita jagalah lisan kita. Ya. Jadi kita jagalah lisan kita. Di saat kita sudah menjaga lisan kita, maka kita pun banyak untuk membaca Al-Quran supaya surga sangat merindukan kita. Dikarenakan surga yang sangat dirindukan surga ialah orang yang baca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, dan yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, ataupun juga bisa kita bilang ialah orang yang memberi makan orang-orang yang fakir ataupun orang-orang miskin. Maka jadikanlah diri kita ini untuk rajin untuk bersedekah. Dikarenakan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Urung kredit, orang kikir itu tidak akan tamu surga. Sekalipun orang kikir itu sangat rajin untuk beribadat. Setiap waktu orang kikir itu ada dalam masjid. Setiap waktu orang kikir itu rajin beribadat. Kesimpulan. Maka senantiasalah diri kita ini untuk rajin bersedekah. Dan yang ketiga ialah yang keempat ialah puasa imi Ramadan, orang yang rajin berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berhubung waktu tidak mendukung, maka boleh kita ambil sebuah kesimpulan bahawa jadikanlah diri kita ini untuk selalu beribadat kepada Allah. Jadikanlah diri kita ini untuk rajin dan khusyuk dalam beribadat. Maka tatkala kita sudah meraih apa-apa yang sudah ditentukan di dunia ini, maka hanya sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.